Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya, Nur Akila Fajrin di Garis Merah Podcast LPM Redline. Nah, mungkin teman-teman yang lagi nonton Garis Merah penasaran sih siapa sih narasumber kita pada malam hari ini. Nah, untuk lebih lanjutnya, yuk kita kenalin dulu. Oke, pada malam hari ini saya sudah bersama salah satu narasumber calon kandidat nomor urut 1. Halo Kak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin kakak-kakak bisa perkenalkan diri dulu kepada teman-teman yang lagi nonton Garis Merah Podcast LPM Redline. Oke baik, perkenalkan nama saya Iswan, sering disapa Iswan. Kalau saya Husnuditya Rakib, biasa dipanggil Rakib. Nah, teman-teman, di akhir kepengurusan ini di kampus IAIN Parepare lagi tengah hangat-hangatnya momentum Raya Mahasiswa. Nah, mungkin Kak Iswan sendiri bisa ceritakan terkait pengalaman-pengalaman organisasinya yang pernah ditempuh. Mungkin mulai dari sebagai apa sih sehingga bisa sampai sekarang ini. Oke, jadi kalau secara pengalaman, kemarin saya sempat juga menjabat di HMPS atau Himpunan Program Studi. Saya menjabat sebagai Ketua HMPS KPI. Pun dengan sekarang saya menjabat lagi di salah satu UKK UKM yang ada di Parepare. Tentu saya juga diberi lagi amanah menjadi sebagai Ketua Umum Organisasi Persatuan Olahraga Mahasiswa. Mungkin itu sedikit jejak-jejak apa yang pernah saya lewati. Nah, untuk Kak Rakib sendiri mungkin juga bisa diceritakan ke teman-teman yang lagi nonton nih terkait pengalaman-pengalamannya sehingga bisa sampai sekarang ini. Kalau pengalaman saya di IAIN Parepare ini pernah juga mengurus di HMPS, tapi cuma jadi koordinator. Walaupun itu pengalaman saya lagi ini sekarang alhamdulillah sebagai ketua umum lembaga dakwah mahasiswa LDM Al-Madani. Oh, jadi bertahap nih Kak, mulai dari ketua HMPS sampai ke ketua UKM. Ya. Nah, bagi Kakak sendiri ini apa sih arti seorang pemimpin menurut Kak Iswan dan juga Kak Rakib? Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman yang lagi nonton. Oke, arti seorang pemimpin kalau saya pribadi memandang bahwa kalau seorang pemimpin dia lebih kepada bagaimana mampu mentokohkan diri sebagai contoh orang yang ada di bawahnya. Tentu seorang pemimpin yang menurut saya pribadi adalah bagaimana dia mampu mengarahkan, bagaimana dia mampu memasuki semua pribadi daripada anggota-anggotanya. Tentu dalam satu organisasi, dalam satu perkumpulan punya banyak karakter, punya banyak kepribadian, inilah yang kita sesuaikan. Jadi seorang pemimpin adalah bagaimana mereka mampu mengarahkan, menjadi tokoh yang mampu memberikan arah bagaimana anggota-anggotanya ke depan. Kalau saya seorang pemimpin itu bagaimana pembelajaran dalam hidup. Mengapa demikian? Bukankah kita dari lahir sampai sekarang kita sudah menjadi seorang pemimpin, contohnya pemimpin dalam kehidupan kita atau pribadi kita sendiri. Kemudian bagaimana juga kita belajar menjadi pemimpin dalam bermasyarakat dan sosial. Tentunya yang ini sekarang kita pelajari dalam kemahasiswaan, dalam bermahasiswa. Mungkin itu. Berarti menjadi seorang pemimpin itu lebih ke bagaimana dia bisa mencontohkan dan juga mengarahkan agar kiranya teman-teman atau yang di bawahnya itu bisa menjadi lebih baik dan bisa mencontoh apa yang kakak-kakak ini. Nah, terus hal dasar apa sih yang ingin kakak ubah dari organisasi jika memang nantinya Kak Iswan ini dan juga Kak Rakib ini terpilih menjadi calon Presma IAIN Pare dan wakil Presma IAIN Parepare? Kalau saya sih lebih mengarah bukan mengubah, cuman ada beberapa hal yang perlu memang pemaksimalan dalam
pola-pola dalam organisasi. Tentu mungkin dari pandangan saya selama berkuliah di IAIN ini, uh, mulai daripada minat yang dimana selalu diperdebatkan adalah minat literasi. Nah, saya pikir ini kenapa dikategorikan selalu masuk dalam pembahasan, karena memang uh, kemarin pada tahun 2020 kita sempat menghadapi pandemi corona yang dimana ada batasan-batasan sehingga kita susah untuk kumpul dan lain sebagainya, dan disuguhkan oleh media teknologi untuk mempermudah akses kita walaupun tidak bertemu secara langsung. Nah, saya pikir dari pola-pola inilah yang seharusnya kita bangun kembali pasca daripada COVID-19 ini. Makanya saya lebih fokusnya bagaimana nanti ke depan kita membuat lingkungan yang memang betul-betul bagaimana kultur mahasiswa yang pada umumnya yang selalu dibahasakan bahwa suka membaca, suka diskusi, menulis dan lain sebagainya. Saya pikir ini yang saya ingin bangun kembali, lingkungan-lingkungan yang kritis dan lain sebagainya. Pun demikian juga yang ingin saya bangun adalah bagaimana IAIN Parepare ini mampu menjadi salah satu kampus sebagai contoh organisasi-organisasi yang bisa berkolaborasi tanpa harus membicarakan bahwa ini organisasi internal, ini organisasi eksternal, maupun ini organisasi kedaerahan. Kenapa tidak kita kolaborasikan? Nah, mungkin itu yang ingin saya maksimalkan ketika saya diberikan amanah nantinya ke depan. Oke, untuk Kak Rakib sendiri nih selaku calon wakil Presma IAIN Parepare, bagaimana sih atau apa sih yang ingin Kakak ubah nantinya? Kalau saya, yang ingin saya ubah di sini bukan sependapat juga dengan Pak Ketua, bukan mengubah bagaimana kita contoh dalam mengurus nanti, semisal saya naik sama Pak Ketua nanti, bagaimana kerjasamanya di sini, UKK, UKM, ormawa-ormawa yang ada di kampus, kerjasamanya. Ini yang saya mau. Mengapa demikian? Kalau saya melihat ke belakang dari kepengurusan sebelumnya, jarang saya lihat kolaborasi antara ormawa-ormawa di kampus. Kalau bisa nanti kita bisa buat rangkaian kegiatan di situ yang mana semua digabungkan dalam satu kegiatan ormawa-ormawa yang di kampus. Jadi akan ada collab di Kak antara ormawa yang satu dengan ormawa yang lainnya, agar kiranya nanti organisasi yang ada di kampus itu bisa lebih hidup lagi dan terbentuk sih. Nah, mungkin Kak Rakib dan Kak Iswan sering dengar nih kata kuliah atau organisasi. Nah, kira-kira bagi kakak sendiri ini mana yang lebih menjadi prioritasnya? Mungkin bisa dijelaskan, Kak? Oke. Mungkin dari awal kita masuk kuliah selalu dihadapkan dengan kuliah organisasi. Mana yang prioritas dan mana yang non prioritas. Saya pikir kalau saya pribadi, secara prioritas memang kita datang di Parepare ini untuk kuliah. Namun kita masuk dalam organisasi, saya pikir ini menjadi jembatan bagaimana kita mampu mengasah lagi, menambah wawasan, soft skill dan lain sebagainya untuk bagaimana kita siap dalam menghadapi dunia luar nantinya lepas daripada dunia kampus ini. Karena memang di perkuliahan kita disuguhkan dengan ada beberapa materi yang lebih fokusnya hanya satu bidang. Beda dengan organisasi yang mungkin banyak background yang masuk. Kenapa tidak? Di sini kita dapat peluang untuk sharing dengan apa yang mereka dapat di contoh di prodinya masing-masing, sehingga sedikit banyak pengetahuan yang kita dapat kita bisa dipertemukan di organisasi. Saya pikir inilah kalau saya pribadi, saya lebih tetap prioritaskan dengan kuliah, namun tidak tidak lepas daripada yang organisasi sebagai jembatan penambah wawasan dan lain sebagainya. Untuk Kak Rakib sendiri? Berbicara tentang organisasi dengan perkuliahan, saya rasa harus diseimbangkan. Mengapa demikian? Ibaratkan kaki kiri dan kaki kanan. Seandainya kita hanya fokus di kuliah, contoh kaki kanan kita hanya ini yang kuliah, dan kaki kiri kita tidak berorganisasi, tentu tidak seimbang. Jadi kalau diibaratkan itu harus seimbang, berkesinambungan sama-sama.
Pengalaman saya juga pertama itu sebelum saya masuk kuliah, tentu yang diniatkan di sini atau yang diutamakan adalah perkuliahan. Namun beranjak demi semester ke semester lain, ternyata kalau hanya fokus di perkuliahan saja, wawasan saya hanya stuck di situ. Makanya itu saya menyeimbangkan antara organisasi dengan perkuliahan. Begitu. Oh, jadi organisasi ini Kak sebagai wadah juga untuk tambah-tambah pengalaman tak. Jadi kayak tidak stop di kuliah toji saja. Begitu. Nah, untuk Kak Iswan sendiri ini apa sih yang memotivasi Kakak sehingga ingin menjadi seorang pemimpin di Yayan Parepare ini? Oke, motivasi sebagai pemimpin. Kalau saya ini, motivasi saya menjadi seorang pemimpin lebih kepada bagaimana saya mampu memberikan yang terbaik apa yang pernah saya dapat. Saya pikir juga walaupun kita tidak punya jabatan, tapi ketika ada rasa kepedulian, saya pikir juga bisa. Cuman ada hal yang memang betul-betul ketika kita mampu atau ada di posisi strategis, saya pikir kita punya power lebih dalam apa yang mau kita kembangkan ceritanya. Sama halnya dengan ketika kita telah menjadi seorang pemimpin, ketika ada beberapa hal yang ingin kita ubah, saya pikir kita punya kekuasaan. Tapi dalam artian kekuasaan yang saya maksud di sini adalah bagaimana kita mampu memanfaatkan, bukan kesannya lebih ke arah pribadi, tapi bagaimana yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan organisasi, bukan sebuah keinginan organisasi. Karena beda. Kalau kita beranjak daripada kebutuhan, saya pikir inilah nanti yang akan betul-betul impact-nya ke organisasi itu akan bermanfaat. Beda dengan keinginan. Ketika keinginan yang kita ikuti, belum tentu kebutuhan organisasi itu jalan. Saya pikir itu sebagai motivasi saya untuk bagaimana saya menjadi pemimpin. Nah, untuk Kak Rakib sendiri ini kan sebagai calon wakil Presma Yayan Parepare ini, apa sih yang memotivasi Kakak sehingga ingin mencalonkan bersama Kak Iswan? Kalau mencalonkan dengan ketua ini tentu sangat hal-hal yang diinginkan ya. Apalagi motivasi saya menjadi seorang pemimpin tentunya bagaimana ada beberapa teman yang saya ingin juga rangkul, bagaimana bisa masuk dalam kepengurusan nantinya. Kemudian saya rasa dalam bisa menjabat nanti di kepengurusan DMAI ini kita bisa bersama-sama. Bukan hanya saya saja di sini sama Iswan yang menjadi seorang pemimpin, tapi semua yang nanti menjadi kabinet dalam kepengurusan DMAI ini juga merupakan seorang pemimpin. Maka dari itu di sini semua kita bisa belajar bersama. Nah, berbicara terkait organisasi nih Kak. Nah, kita mungkin bisa beralih karena mungkin teman-teman yang lagi nonton podcast Garis Merah LPM Redline ini belum tahu sih apa sih visi dan misi dari paslon nomor urut 1 ini. Mungkin Kak Iswan dan Kak Rakib bisa menjelaskan sedikit atau memaparkan visi misi yang akan diusung dalam kontestasi perebutan kursi DMAI. Oke. Seperti mungkin tadi awal pembicaraan kita, kalau visi misi yang kami bangun, kami gagas sampai pada hari ini, memang ada 2 poin penting yang ingin kami hadirkan nantinya ke depan. 2 poin ini penting inilah yang menjadi prioritas utama kami ketika kami memang terpilih nantinya ke depan. Yang pertama tadi, bagaimana kami mampu memaksimalkan kembali minat literasi daripada mahasiswa-mahasiswa YAYN. Tentu. Yang kedua adalah bagaimana bukan hanya organisasi internal yang selalu kolaborasi dalam di kegiatan kampus yang menjadi kegiatan tahunan, tapi memang betul-betul juga ada beberapa momentum organisasi-organisasi eksternal maupun organisasi kedaerahan maupun komunitas dan lain sebagainya mampu kita ajak bareng untuk bagaimana merancang sebuah program kerja sehingga stabilisasi dan harmonisasi lembaga itu kita dapat betul-betul. Kalau kita lihat daripada kemarin-kemarin, secara setiap tahun yang mungkin saya pernah lalui, ada memang beberapa program kerja tahunan yang memang kolaborasinya itu hanya selingkup Yayan Parepare.
Ini yang saya pikir kenapa tidak kita buat hal yang baru, diikutkan organda semisal organisasi kedaerahan, eksternal semisal, entah program kerja nantinya ke depan adalah dia model seminar, dialog, atau mungkin ada sebuah camp literasi dan lain sebagainya. Saya pikir inilah hal yang ingin kami bangun. Dan di sisi lain ada hal penting juga yang ingin kami bangun juga, optimalkan adalah bagaimana peran Tul DMAI ini atau Dewan Eksekutif tingkat institut ini memang betul-betul bukan hanya mengurusi mahasiswa yang berorganisasi, tapi memang juga menaungi semua mahasiswa-mahasiswa Yayan Parepare. Mungkin itu. Kalau saya mengenai visi misi sependapat dengan ketua, tentunya kalau visi misi ini bagaimana juga bisa dikerjakan sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan atau apa yang sudah kita rangkaikan atau buat dalam satu pemikiran saya dengan Pak Ketua bisa direalisasikan nanti, itu saja saya rasa. Nah, mungkin Kak Iswan dan Kak Rakib ini ada pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman dari Paslon 02 mungkin. Oke, kalau pesan untuk pasangan nomor 2, saya begini, mereka adalah teman-teman saya selama satu periode sesi kepengurusan, mulai daripada awal tahun kemarin sampai pada hari ini. Kami memang, karena mereka juga kebetulan ketua-ketua UKK UKM, jadi memang kami hampir berapa kali momentum, hampir setiap harilah ketemu di kampus, sering kerjasama, sering jalan sama, urus ini itu sama-sama. Jadi saya pikir kalau memang dalam momentum sekarang memang kami mungkin lawan, tapi secara pendekatan emosional kami itu memang kami masih tetap menjaga. Pesan saya itu tetap menjaga yang namanya silaturahmi kita, walaupun siapapun yang menang, siapapun yang kalah. Harapannya kami adalah bagaimana tetap hubungannya kami ini tidak lepas, tidak putus gara-gara momentum politik ini di kampus. Nah, untuk Kak Rakib sendiri? Hubungan kita juga sangat baik dalam satu periode ini. Tawa dan canda tentunya selalu ada pada saat kumpul. Pesan saya untuk mereka dan untuk kita juga semua di sini, bagaimana kita bisa memeriahkan Pemiraya tahun ini. Tentunya semua itu bagaimana untuk masa depan kampus kita. Kita fokus untuk kebaikan kampus kita, bukan hanya untuk individu ataupun yang lain. Oke, Kak Iswan dan juga Kak Rakib nih selaku calon Prisma Yayan Parepare, mungkin ada sedikit closing statement yang bisa disampaikan kepada teman-teman yang lagi nonton Garis Merah Podcast LPM Redline. Mungkin bisa disampaikan, Kak? Oke, baik. Mungkin closing statement dari saya yang selalu saya pegang, selalu saya mungkin jadikan sebagai motivasi lah. Pertama adalah jangan pernah takut salah dalam menciptakan sebuah karya, karena tanpa memulai kita tidak tahu hasilnya. Begitupun dengan pesan-pesan yang selalu disampaikan kepada saya oleh teman-teman yang lain juga, dari kata komitmen kita mampu memulai, dan dari kata konsisten kita mampu menyelesaikan. Nah, itu saya, dan untuk teman-teman juga semua, harapan besar saya bahwa bagaimana teman-teman semua yang masih aktif berkuliah di Yayan Parepare untuk berpartisipasi dalam kontestasi pemerintah. Di sisi lain, kehadirannya kalian akan membuat meriah daripada tahun ini. Tentu juga walaupun momentum politik ini hadir, saya pikir juga jangan pernah jadikan ini sebagai ajang kontestasi yang berlarut-larut. Cukup kita selesaikan di politik. Setelah selesai kontestasi ini, kita akan menjaga hubungan kita masing-masing kembali. Mungkin itu kalau saya. Dan untuk Kalau dari saya, pengalaman khususnya di sini bagaimana kita belajar hal baru dalam komunitas. Di sini saya juga tentunya mau belajar bagaimana memberanikan diri untuk menjadi
kontestasi dalam Pemira ini. Harapan saya juga untuk Pemira tahun ini, teman-teman semua jangan ada dulu yang pulang, apalagi hari libur. Mari semua rayakan Pemira ini dengan mencoblos atau hadir pada tanggal 10 nanti dalam Pemira. Pilih nomor 1 bersama Iswan Hidayat dan Kusnaidi Tiarakib, sinarkan kampus IAIN Parepare. Mari pilih seorang pemimpin yang hebat sesuai dengan apa yang dibutuhkan IAIN ke depan. Saya pikir jadilah pemilih yang bijaksana dalam mewujudkan IAIN yang unggul, IAIN yang berprestasi, dan IAIN yang inovatif. Nah, itulah tadi bincang-bincang kita pada malam hari ini dengan dua narasumber hebat kita dari paslon nomor urut 1. Terima kasih Kak Iswan dan juga Kak Rakib telah menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Dan saya, Surakila Fajrin, sebagai kru yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.